Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan syofar seperti yang sudah didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 991 2430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shaul Polos, yaitu nama rasul. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin Alef Vav Lamet, dibaca Shaul, artinya keinginan dan nama orang. Peh Vav Lamet Vav Sameh, dibaca Polos, artinya nama Yunani Paulos, yang berasal dari Latin Paulus. Shaul Polos, keinginan, nama rasul. Kisah Rasul 22 ayat 1-3. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yehudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Elohim sama seperti kamu semua pada waktu ini." Ya, ini adalah kesaksian Shaul di hadapan kumpulan orang Yahudi yang telah dihasut untuk membencinya oleh orang yang tidak senang kepada Shaul. Ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Jadi di abad pertama kita lihat bahasa Ibrani pun sudah dipakai kembali di tengah masyarakat Yahudi di samping bahasa Aramaik. Shaul mulai dengan memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang Yahudi, lahir di Tarsus, negeri Kilikia, yaitu Turki Tenggara. Namun ia dibesarkan di kota ini, yaitu Yerusalem. Mengapa ia dibesarkan di Yerusalem? Ya, karena ia mengikuti pendidikan Torah di bawah Gamliel, ketua Sanhedrin pada saat itu. Banyak nama Gamliel yang menjadi ketua Sanhedrin. Di masa sebelum Bait Suci II dihancurkan, yang menjadi ketua Sanhedrin adalah Gamliel Sang Penatua, atau Gamliel the Elder, yang merupakan cucu dari Rabbi Hillel, rabi besar yang ajarannya tentang Torah menekankan kasih. Pada usia berapa Shaul mulai dididik oleh Gamliel? Sulit untuk mengetahui usia pasti Shaul ketika ia datang ke Yerusalem untuk belajar Torah. Namun, ini dapat didekati secara budaya, yaitu kebiasaan pada waktu itu, untuk mengirim anak yang berbakat pada usia 13 sampai 15 tahun belajar pada rabi tertentu. Talmud sebagai catatan peristiwa menyoroti kebiasaan masa Farisi dalam mendidik anak-anak mereka. Yehuda bin Tema berkata, pada usia 5 tahun, usianya sudah matang untuk mempelajari Torah tertulis. Usia 10 untuk mempelajari Misnah. Pada 13 untuk perintah-perintah. Pada usia 15 untuk Talmud. Pada usia 18 tahun untuk kanopi pernikahan. Pada usia 20 untuk mengejar mata pencaharian. Pada usia 30 untuk kekuatan penuh. Pada usia 40 untuk pengertian. Pada usia 50 untuk memberi nasihat.
pada usia 60 usia penatua, pada usia 70 rambut beruban, pada usia 80 kekuatan rohani, pada usia 90 mulai membungkuk, pada 100 mendekati ajal meninggalkan dunia ini. Avot 5 ayat 24. Traktat Avot, Talmud yang dikutip tadi menjelaskan kepada kita pola pendidikan masa Farisi bagi anak-anak mereka. Menggunakan kata seperti Mishnah dan Gemara mengindikasikan pola ini berasal dari era kemudian. Namun demikian, ketika Ben Tema memberikan ajaran ini, siklus hidup ideal masa Farisi untuk pria Yahudi telah ditetapkan. Yehuda Ben Tema hidup antara akhir abad pertama sampai awal abad 2. Ini merupakan periode waktu yang cukup dekat dengan Shaul, sehingga masuk akal bila keduanya memakai etos Yahudi yang sama, termasuk konsep tentang apa yang merupakan gaya hidup ideal. Pola yang dipakai Ben Tema segera menempatkan Shaul yang pindah ke Yerusalem, Israel, untuk belajar di bawah asuhan Rabban Gamliel, sekitar usia 13 sampai 15 tahun. Pindah ke Israel untuk tujuan memajukan studi Torah seseorang, konsisten dengan ajaran Rabban Gamliel. Temukan seorang rabi untuk dirimu sendiri. Mishnah Avot 1 ayat 16. Pemikiran Farisi tentang situasi ideal bagi seorang siswa diungkap kembali dalam Traktat Avot. Yosi ben Yoeser dari Sereda dan Yosi ben Yohanan dari Yerusalem menerima tradisi dari mereka. Yosi ben Yoeser dari Sereda mengajarkan, biarkan rumahmu menjadi rumah tempat orang bijak berkumpul dan dekat pada debu kaki mereka. Dan dengan demikian haus meminum kata-kata mereka. Avot 1 ayat 4. Dekat dengan debu kaki berarti duduk di lantai dekat kaki seorang bijak Farisi. Untuk dengan rendah hati belajar daripadanya dan untuk minum kata-kata mereka dengan rasa haus. Avot 1 ayat 4. Ini sebuah anjuran untuk menimba ilmu Torah, bagaikan orang yang haus meminum air yang menyegarkan. Ungkapan dibesarkan di kota ini, yaitu Yerusalem, menyatakan pengaruh Rabban Gamliel atas Shaul. Shaul adalah penduduk asli Tarsus di daerah Kilikia, sekarang Turki Tenggara. Namun dia menyatakan bahwa ia dibesarkan di Yerusalem. Mengapa orang tuanya tidak membesarkannya di Tarsus? Dengan menekankan bahwa ia dibesarkan di Yerusalem, Lukas penulis Kisah Rasul menunjukkan bahwa Shaul menganggap pembelajarannya di bawah bimbingan Gamliel sebagai yang utama bagi identitasnya, sejarah pribadinya, dan raison d'être, alasan keberadaannya. Jadi alasan utamanya, Shaul dibesarkan di Yerusalem untuk belajar Torah, lanjutan kepada Gamliel. Nah, alasan kedua, Tarsus dikenal sebagai salah satu pusat ajaran agama rahasia Mitra yang berasal dari Iran, namun berkembang di Kekaisaran Romawi. Di sini kita melihat bahwa orang tua Shaul, yang dikatakan Shaul sebagai seorang Farisi, ternyata sangat memperhatikan pendidikan dan pengembangan iman anaknya. Ia mengirimkan Shaul remaja pada usia 13-15 keluar Tarsus menuju Yerusalem, di samping untuk belajar Torah dari rabi terkemuka, namun sekaligus untuk menghindari ajaran agama Mitras Romawi yang marak di kota Tarsus. Hal ini penting diketahui oleh para pembaca Alkitab abad 21, guna menepis tudingan bahwa Shaul Paulus adalah orang yang bertanggung jawab mencampurkan ajaran Yesua dengan ajaran Mitras Romawi. Perlu ditambahkan, pengaruh Mitras Romawi pada kekristenan terjadi pada abad 2, lama sesudah Shaul wafat. Selama di Yerusalem sebagai murid Gamliel, Shaul belajar memahami dan menafsirkan Torah menurut tradisi orang Farisi. Di sanalah dia dididik dalam sudut pandang halakik dari Hillel yang bijak,
dan karenanya searah dengan pandangan Rabban Gamliel, Nasi, yaitu kepala Sanhedrin. Jadi penekanan Saul sendiri untuk mencapai kedewasaan melibatkan waktu dan pengalamannya di Yerusalem, bukan waktu pembelajarannya di Tarsus. Pengakuan bahwa ia berada di bawah bimbingan Gamaliel juga dipandang sebagai cara untuk menunjukkan nada hormat atau penghormatan terhadap Gamaliel dan orang Farisi lainnya sepanjang hidupnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Shaul tidak pernah sengaja memisahkan diri dari orang-orang Farisi karena perselisihan teologis ataupun politik. Tidak ada bukti nyata bahwa ia telah meninggalkan orang-orang Farisi di tengah kemarahan atau perselisihan. Dalam identifikasi pribadinya, Saul tidak pernah memisahkan dirinya dari keanggotaan mazhab Farisi. Ketika dihadapkan ke Sanhedrin, seperti yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul 23 ayat 26. Tetapi mengetahui bahwa satu bagian dari Sanhedrin terdiri dari Sedukim atau Saduki, dan bagian lainnya dari Perushim atau Farisi, Shaul berseru, "Saudara-saudara, aku sendiri adalah seorang Parush atau Farisi, dan putra dari Perushim, orang-orang Farisi. Dan untuk harapan akan kebangkitan orang mati, aku diadili." Sekali lagi, Paulus menunjukkan latar keluarga yang sangat teguh dalam prinsip ajaran Farisi dan mendidik dia pada jalur Farisi yang sama. Masa Farisi adalah masa progresif yang mempercayai kebangkitan dan alam roh. Dan dengan jelas ia berkata, "Ani Parus ben Parus, aku Farisi, anak Farisi." Teks Yunani menulis ego Pharisais eimi, atau dalam bahasa Inggris I am a Pharisee. Perhatikan, Shaul sesudah percaya kepada Yesua Sang Mesias sekalipun tetap mengatakan dalam present tense, I am a Pharisee. Aku sekarang ini adalah orang Farisi. Ia tak pernah berkata, aku mantan Farisi. Tidak pernah. Ini pengakuan penting. Apa artinya? Ada dua makna. Pertama, Paulus menyatakan bahwa ia tetap mengikuti gaya hidup orang Farisi dengan menjalankan aturan rabinik yang disebut halakha. Atau dapat juga ia ingin menghubungkan diri dengan anggota Sanhedrin masa Farisi. Bukan salah satu, tetapi keduanya dapat diterima secara sah di dalam penafsiran. Dari pengakuannya, Paulus sangat memegang Torah sesuai dengan pendidikannya di bawah Gamliel. Tetapi mengapa orang justru melihat dia sebagai orang yang mengajarkan tak perlu lagi mentaati Torah? Ya, ini sudah terjadi bahkan saat ia hidup. Ketika Paulus ke Yerusalem, Yakov, pemimpin jemaat, merasa prihatin karena ada sebagian orang Yahudi yang percaya mendengar bahwa Shaul mengajarkan orang Yahudi untuk meninggalkan Torah Mose, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 21 ayat 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Moshe. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini tentu desas-desus. Karena seperti yang dicatat oleh Lukas yang melaporkan perjalanannya, Shaul justru menunjukkan kehidupan yang taat Torah. Ia memelihara Syabat. Setiap kota yang dikunjunginya, ia pasti datang lebih dahulu ke sinagoga pada hari Syabat. Misalnya saat datang ke Pisidia, Kisah 13 ayat 14, dan Filipi, Kisah 16 ayat 13. Ia juga memelihara hari raya yang diperintahkan seperti Syavuot atau Pentakosta di Yerusalem, Kisah 20 ayat 16, dan puasa Yom Kippur, Kisah 27 ayat 29. Untuk meluruskan desas-desus atau hoax ini, Yakov sebagai pimpinan jemaat Yerusalem meminta Shaul menanggung 4 orang yang bernasar dengan membayar biaya pentahiran mereka yang menurut Torah dalam Bilangan 6 ayat 13-15 melibatkan korban beberapa ekor domba, anggur, dan roti yang harus dibayar. Sesungguhnya, Yakov meyakini bahwa Shaul tetap menaati Torah.
Namun untuk diketahui publik, ia menyarankan Shaul untuk menunjukkan bahwa Shaul tetap menaati Torah seperti yang tertulis dalam Kisah 21 ayat 24. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Perhatikan, Yakov tetap meyakini bahwa Shaul tetap memelihara Torah. Tentu ia memahami latar pendidikan Shaul yang sejak remaja belajar Torah di bawah asuhan Rabban Gamliel. Hanya kepada orang non-Yahudi, Shaul mengajarkan bahwa mereka tidak diharuskan untuk disunat. 1 Korintus 7 ayat 18. Sebaliknya, kepada Timotius yang ibunya orang Yahudi dan karenanya terhitung Yahudi, Paulus tetap menerapkan sunat kepadanya. Kisah 16 ayat 3. Sementara kepada Titus yang bukan anak orang Yahudi, yaitu orang Yunani, dia tidak diharuskan untuk disunat. Bagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus tetap mentaati Torah melalui upacara ini? Kita dapat lihat pembuktiannya dari tindakan Paulus. Tidak ada kesempatan berpolemik. Paulus menuruti saran Yakov. Ia menanggung biaya 4 orang yang bernasar itu seperti yang dicatat dalam Kisah 21 ayat 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sesungguhnya, Paulus sudah bernasar dengan mencukur rambutnya lebih dahulu di Korintus, Kisah 18 ayat 18. Namun, ia mentahirkan dirinya di Yerusalem bersama 4 orang lainnya sesuai tata cara Torah. Ini bukti ia tetap menaati Torah sekaligus menepis desas-desus alias hoax. Akibat hasutan orang yang membenci Shaul, di akhir masa pentahiran Paulus bersama 4 orang lainnya di Bait Suci, terjadilah huru-hara yang berakibat Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma untuk diadili di sana. Karena sekalipun ia Yahudi, ia berkewarganegaraan Romawi. Sesampainya di Roma, Shaul tetap berupaya mengabarkan Yeshua kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Kepada orang-orang Yahudi terkemuka di kota Roma, ia berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Romawi." Kisah Rasul 28 ayat 17. Sejak kapan Shaul berkewarganegaraan Romawi sehingga ia harus dibawa ke Roma untuk diadili? Sejak lahir, Paulus sudah menjadi warga negara Romawi. Ia tidak membeli kewarganegaraan itu. Ini diakuinya dalam Kisah 22 ayat 28. Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal," jawab Paulus. "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Jelas, sejak lahir ia sudah warga negara Romawi dengan nama Shaul Paulus, kombinasi nama Yahudi dan Latin. Sebagai warga negara Romawi tentu ia harus mempunyai nama Latin. Jadi Paulus itu nama Latin sejak kecil, bukan karena ia ganti nama dari Shaul ke Paulus sesudah pertobatannya di jalan ke Damaskus. Sesudah peristiwa itu pun ia masih disebut Shaul. Nama Latin Paulus baru dipakai ketika ia diutus ke luar Israel, yaitu ke Pulau Siprus, yaitu tertulis dalam Kisah 13 ayat 9. Lukas mencatat bahwa Shaul tidak pernah melakukan kesalahan terhadap bangsa Israel, misalnya dengan pemberontakan atau terhadap tradisi nenek moyang, yaitu tata cara pelaksanaan Torah yang diturunkan temurun-temurun dari leluhur Israel. Ini menunjukkan bahwa ia tetap menaati Torah Mose, termasuk tafsir pelaksanaannya
yang disebut halakah di lingkungan masa Farisi. Masa Farisi yang percaya kebangkitan orang mati merupakan mazhab yang progresif, yang maju namun tetap memelihara ketepatan penafsiran. Ini berbeda dengan mazhab Saduki yang menolak kebangkitan orang mati dan lebih ketat namun sering malah membebani masyarakat. Kita dapat menyimpulkan dari kata-kata Syaul sendiri bahwa ia berasal dari keluarga pencinta Torah yang bersekutu dengan orang-orang Farisi. Dia kemudian dikirim untuk belajar Torah di Yerusalem untuk menjadi cendekiawan Torah dan atau hakim yang berbasis di Eretz Israel. Saat dia belajar di bawah Rabban Gamliel dalam tradisi Bet Hillel, Syaul menjadi siswa yang mahir dalam interpretasi dan pendekatan kehidupan di jalur pemikiran yang sama seperti Hillel dan juga anaknya Simon ben Hillel dan kemudian cucunya Gamliel. Hillel dianggap sebagai bapak pemikir Farisi abad pertama yang dilanjutkan dan dikembangkan oleh putranya Simon dan cucunya Gamliel. Dengan cara ini tradisi tafsir Torah dinasti ini diteruskan kepada Syaul di antara para siswa dan para penganutnya. Syaul dalam karirnya mengarah menjadi cendekiawan dan hakim yang dihormati di lingkungan Sanhedrin, termasuk kewenangan untuk menetapkan halakah. Namun, semuanya itu dianggapnya sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Mesias Yeshua. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Nah, perhatikan di sini. Adalah karir yang bergengsi itu yang dianggapnya sampah dan bukannya Torah sebagai firman Tuhan. Melalui perjumpaan dengan Mesias Yeshua di jalan menuju Damsyik, Paulus mengambil jalur hidup yang lain, yaitu melayani panggilan kerasulan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Latar belakang hidupnya sebagai pencinta Torah dan yang mengenal Mesias Israel yang hidup, yang dijanjikan harus dipertimbangkan dalam memahami surat-suratnya. Ini perlu supaya kita menafsir atau memahami surat-suratnya secara tepat. Hubungan-hubungan dalam kehidupannya menunjukkan bahwa identitas diri Syaul, sejarah dan lingkungan teologisnya terhubung dengan Rabban Gamliel, the elder, yang menekankan kasih dalam pelaksanaan ajaran Torah. Ketika ia berjumpa Yesua, ia menyadari bahwa ia perlu memulai dengan iman untuk menerima anugerah keselamatan dalam Mesias Yesua yang datang dari Bapa Surgawi dengan tetap berpegang pada Torah sebagai pedoman hidup kudus bagi orang percaya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani The Servant Song oleh Saint Benedict Mission. Kidung seorang hamba. Maukah engkau menjadikan aku hambamu? Biarlah aku seperti Kristus bagimu. Doakan agar aku mendapat anugerah untuk menjadikan engkau juga hambaku. Kita semua dalam perjalanan musafir di dunia. Kita di sini untuk saling membantu, menapaki jalan, dan menanggung beban bersama. Paulus berkata, tirulah aku seperti aku meniru Mesias, dengan saling melayani. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Will you let me be your servant? Let me be as Christ to you. Pray that
thy servant too. We are pilgrims on a journey. We are travelers on the road. We are here to help each other walk the mile and bear the load. I will hold the Christ light for you in the night time of your fear. I will hold my hand out to you, speak the peace you long to hear. I will weep when you are weeping, when you laugh, I'll laugh with you. I will share your joy and sorrow till we've seen this journey through. Will you let me be your servant? Let me be as Christ to you. Pray that